Diskusi kebangsaan bertema demokrasi dan korupsi yang digelar HMI Komisariat FEB UGM di Sleman, Yogyakarta berlangsung ricuh. Diskusi menghadirkan 3 narasumber, Rocky Gerung, Refli Harun, dan Saud Situmorang. Masa aksi menolak kedatangan mereka karena dianggap sebagai penghina presiden dan penghancur kehormatan bangsa. Masa dari Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu atau PNIP bahkan mencoba membubarkan jalannya diskusi. Mereka berkali-kali terlibat bersih tegang dengan mahasiswa. Seorang massa penolak lalu melemparkan botol air mineral dan mengenai leher Refli Harun. Refli dan Rocky meminta polisi menangkap pelaku pelemparan karena termasuk tindakan pidana. Ahli hukum dua-duanya, langsung praktek. Saya prihatin karena sebagai orang yang kuliah di Jogja dan tamat di Jogja, kok begini? Ini kan era reformasi ya, sudah 25 tahun reformasi, kok masih ada yang begini gitu loh. Padahal kan kita cuma berdiskusi saja. Makanya, tapi saya bilang, apapun kondisinya tidak boleh kita melakukan kekerasan. Saya kesini kan ibaratnya mau berdiskusi dan lain sebagainya begitu. Akan melaporkan nggak Pak? Sidangan ke depan Bang? Saya kira nanti kita akan pertimbangkan ya. Pikiran saya nggak melakukan kejahatan. Terkait lemparan yang kena Mas Refli, gimana nanti selanjutnya? Ada bukti nanti di proses lain. Tapi ya, Meski sempat ricuh, tapi diskusi tetap berjalan hingga rampung. Rocky Gerung, Refli Harun, dan Saud Situmorang akhirnya meninggalkan lokasi dengan dievakuasi melalui pintu belakang. Bagaimana kronologis kejadian hingga terjadinya pelemparan botol air mineral di forum diskusi yang dihadiri Refli Harun, Rocky Gerung di Sleman, Yogyakarta. Saat ini kita telah terhubung dengan pengamat hukum tata negara Refli Harun yang menjadi korban pelemparan botol air mineral. Selamat petang, Bang Refli. Ya, selamat petang. Mudah-mudahan suara saya jelas ya, karena saya lagi acara diskusi dan kemudian saya menyingkir dari diskusi lagi. Ada musik dari mahasiswa. Oke, suara sudah jelas Bang Refli. Mungkin Bang Refli bisa cerita dulu, cerita lengkapnya itu seperti apa sih awal pelemparan botol itu, Bang Refli? Ya, kalau cerita lengkap kan harus ada waktu lengkap. Jadi kalau waktunya sedikit susah. Oke, saya cerita. Jadi saya diundang untuk oleh Badan Eksekutif. Tapi nanti dicek lagi ya pengundangnya. Itu untuk bicara mengenai demokrasi dan korupsi. Selain saya, ada Rocky Gerung dan juga Saud Situmorang. Ada beberapa segelintir massa yang menolak. Dan kalau kita bicara massa, nggak banyak juga. Yang teriak-teriak cuma 1 orang saja, 2 orang yang sepertinya quote-unquote dibiarkan. Nah, orang itulah yang kemudian memprovokasi, misalnya menantang-nantang Rocky, kemudian melemparkan air mineral yang masih ada isinya, sehingga dia punya daya dorong yang kuat ketika dilemparkan. Jadi saya tidak tahu dia mau lempar saya atau Rocky, karena pada waktu itu kesempatan berbicara Rocky Gerung, tapi kena saya dan kena leher saya. Nah itu coba lihat ya, ada fotonya, dia lempar. Orang itu saja, dan dia saya tahu siapa, jadi memang anggota dari sebuah partai politik, kemudian pengurus ormas, dan bukan penduduk Yogyakarta. Itu persoalannya. Dia berasal dari daerah di Jawa Timur sana. Itu dan sebenarnya selama proses berdiskusi tersebut, nah itu kelihatan ya, merah saya, kiri saya, leher saya, selama proses berdiskusi tersebut itu sebenarnya tidak ada persoalan apa-apa. Massa jauh lebih banyak yang mendengarkan diskusi ketimbang orang yang berusaha memprovokasi agar diskusi itu bubar. Ya kira-kira 5 orang lah, yang teriak-teriak 1-2 orang saja. Cuman ya karena dibiarkan, ya kan. Dan kemudian kita juga mengingatkan kepada mahasiswa, adik-adik mahasiswa, jangan menggunakan kekerasan, karena memang sengaja untuk dipancing kekerasan agar kita dikriminalkan kan mungkin. Maka kemudian teriakan-teriakan tersebut bahkan dilayani oleh Rocky Gerung dengan mempersilahkan apa keberatannya. Kan lucu. Yogyakarta, mahasiswa-mahasiswanya mengadakan diskusi ilmiah, pembelajaran tentang demokrasi, anti korupsi dan lain sebagainya, tiba-tiba dia tolak. Dan yang menolak ini orang yang bukan berasal dari Yogyakarta sendiri. Kalau misalnya di searching di nah itu orangnya ya, di searching di di Google,
kita akan tahu. Rupanya orang yang sama ini pernah juga melaporkan saya ke Polda DIY dan Rocky Gerung juga dilaporkan. Sekali lagi, kalau misalnya saya dikatakan perusak dan lain sebagainya dalam konteks dugaan dalam tanda kutip penghinaan, maka aneh sekali. Kesalahan saya itu apa? Kan saya adalah satu dari sekian banyak orang yang merilai diskusi Rocky Gerung tersebut. Diskusi Rocky Gerung itu sendiri atau orasi Rocky Gerung itu sendiri masih dalam perdebatan ilmiah, apakah betul itu misalnya merusak dan lain sebagainya. Nah, sementara saya itu orang yang karena ada YouTube itu ikut merilai dari YouTube yang dibuat oleh KSPSI sendiri. Jadi tapi saya sudah katakan kan, seperti yang cherry picking bahwa nggak penting, yang paling penting adalah bagaimana melaporkan Rocky Gerung dan Refli Harun. Jadi saya jadikan paket jadinya. Oke, Bang Refli, sebenarnya ketika masa yang menolak itu berkata apa sih yang diteriaki kepada Bang Refli? Sebenarnya mayoritas meneriakan Rocky Gerung. Rocky Gerung, pemecah belah bangsa. Saya nggak pernah, tetapi spanduk mereka itu menuliskan nama saya juga. Kan saya katakan di dalam proses ini kan saya seperti orang yang sengaja diikutkan, ya kan? Saya bilang seperti buah ceri itu sengaja dipilih. Padahal yang dikatakan Rocky Gerung itu kan tersebar di mana-mana oleh banyak platform media sosial dan sumber utamanya tentu dari penyelenggara kan. Nah, mereka ya menghina Rocky Gerung dari awal, tapi tadi dibiarkan oleh aparat keamanan. Bahkan ketika melakukan pelemparan pun kita sudah bilang tangkap orang itu. Kenapa ditangkap? Karena ini kan tindak pidana yang tertangkap tangan, jadi tidak perlu lagi ada pelaporan. Nah, coba lihat, bahkan setelah melemparkan dia masih bisa memprovokasi gitu. Dan orang yang sama ini juga yang rupanya menolak Rocky ketika diskusi di daerah Jawa Timur juga. Saya khawatir jangan-jangan nanti di daerah lain dia juga. Maksud saya, tolonglah aparat penegak hukum yang begini-begini kan sebenarnya tidak perlu diadukan. Kalau kita ingin bernegara secara baik. Saya, coba lihat ya, saya datang ke Yogyakarta dengan niat baik untuk berdiskusi, tetapi kemudian diperlakukan tidak senonoh. Dan terus terang, saya kan sudah mengatakan, kita tidak boleh melakukan kekerasan. Tetapi kalau orang lain menyentuh fisik kita, merusak properti kita misalnya, itu sudah lain persoalan jadinya. Sepanjang dia cuma ngomong, katakanlah berbeda pendapat, nggak ada masalah. Tetapi ketika dia sudah menyentuh fisik, itu lain persoalan. Apalagi misalnya itu bisa punya potensi membahayakan. Coba saya bilang, kalau kena kacamata saya pecah, ya kan? Tiba-tiba kemudian ke mata saya, kan dekat sekali antara leher dengan mata itu. Begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Refli atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.